Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asima Kristiani Lubis, mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2022. Saat ini saya akan membahas tentang kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Berikut ini akan dibahas nilai-nilai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Entitas atau kebinekaan. Salah satu entitas atau keunikan bangsa Indonesia adalah kebinekaan atau keberagaman dalam agama, keyakinan, budaya, etnis, kearifan lokal, pulau, wilayah geografis, dan hayati. Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki etnis dan budaya yang beragam, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat sesuai untuk menggambarkan banyaknya keberagaman tersebut yang disatukan dalam kebinekaan. Keberagaman dalam agama, keyakinan, budaya, etnis, kearifan lokal, pulau, wilayah geografis, dan hayati tersebut merupakan kekayaan yang membentuk suatu identitas bangsa Indonesia. Pancasila disebut sebagai filsafat hidup berbangsa karena selain menjadi dasar negara, Pancasila juga memuat visi hidup berbangsa. Nilai-nilai Pancasila dari nilai-nilai budaya bangsa dijadikan sebagai perekat dan penyatu hidup berbangsa. Nilai-nilai kemanusiaan yang termuat dalam sila-sila Pancasila juga merupakan fondasi filosofis pengembangan hidup bersama, baik di bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan di Indonesia. Setiap orang Indonesia lahir dan tumbuh di dalam keberagaman. Untuk itu, perlu setiap bangsa menjaga persatuan dan membentuk Indonesia yang berkembang. Untuk menjadi bangsa yang tetap bersatu dan berkembang, ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu untuk selalu dilakukan, yaitu selalu dapat melestarikan kemajemukan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan, menguatkan kesetiakawanan, dan menegaskan identitas bangsa yang majemuk. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan transformatif untuk melestarikan keberagaman di tengah tantangan dan ancaman keterpecahan kehidupan berbangsa. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Profil pelajar Pancasila yang memiliki dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Dengan setiap dimensi memiliki elemen dan subelemen yang dapat memberikan panduan tentang bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Profil pelajar Pancasila ini dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni peserta didik dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan, yaitu kompetensi yang dapat mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila Indonesia. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Perwujudan dimensi ini dalam pembelajaran, yaitu guru dapat menuntun pelajar Indonesia agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Dimensi yang kedua yaitu mandiri. Perwujudan dalam pembelajaran yaitu guru dapat menuntun pelajar Indonesia agar dapat bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri ini
terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Selanjutnya yaitu bergotong royong. Perwujudannya yaitu dalam pembelajaran, guru dapat menuntun pelajar Indonesia agar mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah berkolaborasi, memiliki kepedulian, dan dapat berbagi. Profil selanjutnya yang harus dimiliki oleh pelajar Indonesia yaitu berkebinekaan global. Dalam perwujudannya, guru dapat menuntun pelajar Indonesia agar dapat mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Dimensi profil pelajar Pancasila selanjutnya yaitu bernalar kritis. Dalam perwujudannya, guru dapat menuntun pelajar Indonesia agar mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi yang diperoleh, dan mengevaluasi serta dapat menyimpulkannya. Dimensi selanjutnya yang diharapkan dimiliki oleh pelajar Indonesia yaitu dimensi kreatif. Dalam perwujudannya, guru dapat menuntun pelajar Indonesia agar mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak, baik bagi dirinya sendiri maupun berdampak bagi orang lain. Mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam pelaksanaan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan psikologis dan kognitif peserta didik. Seperti saat ini berbagai inovasi baru yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yakni dengan meluncurkan kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam menerapkan keterampilan pembelajaran abad 21. Melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengalami pengetahuan, di mana ini sebagai proses penguatan karakter dan sekaligus dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan proyek profil ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti-radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi, sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahap belajar dan kebutuhannya. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila ini diharapkan dapat menjadi sarana yang optimal untuk mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tindak lanjut dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diharapkan dapat membentuk peserta didik yang memiliki keterampilan abad 21. Pembelajaran dan materi belajar yang perlu disusun dan dirancang oleh guru untuk menyiapkan peserta didik yang mampu menyikapi arus globalisasi yang semakin masif, di mana terjadi perjumpaan nilai-nilai antar budaya, namun tetap dapat mempertahankan budaya bangsa. Abad 21 ini di mana penuh dengan berbagai tantangan, perpecahan, distorsi karakter, konflik, dan dampak negatif dari perkembangan teknologi menjadikan dunia pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi dan menjawab tantangan tersebut melalui pendidikan karakter dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.